hadir tepat waktu dan mohon maaf atas keterlambatan yang terjadi. Seharusnya tadi kita mulai jam 19.30, tapi ada telat 18 menit ya. Terima kasih karena sudah menunggu. Mangga nih teman-teman yang belum on cam, boleh dibuka dulu kameranya biar bisa kelihatan yang mana Kania itu yang mana ya gitu. Biar kita bisa sama-sama tahu gitu ya. Mangga teman-teman yang tidak berhalangan bisa membuka kameranya. Forsalim International Scholarship Hunters ini diselenggarakan oleh YFMI atau Yayasan Forsalim Muda Indonesia, di mana Yayasan Forsalim Muda Indonesia ini bergerak, awalnya kami dari organisasi Forsalim, yaitu Forum Silaturahim Alumni IRM Manbaul Ulum. Nah, alhamdulillah pada tahun 2019 sudah resmi Forsalim menjadi sebuah yayasan yang diberi nama Yayasan Forsalim Muda Indonesia. Salah satu kegiatannya ini adalah kegiatan FISH kali ini yang kita laksanakan bersama. Nah, kegiatan FISH ini merupakan program pendampingan bagi teman-teman yang berminat untuk melanjutkan studi di luar negeri khususnya dengan menggunakan beasiswa. Nah, mungkin beberapa teman-teman di sini merupakan peserta FISH ya. Nah, memang FISH ini terbatas ya, jadi ada pendaftarannya. Insya Allah diselenggarakan selama 1 tahun pendampingannya dari September 2021 sampai Agustus 2022. Buat teman-teman yang belum memiliki kesempatan untuk bergabung sebagai peserta FISH, FISH juga memfasilitasi nih salah satunya dengan adanya webinar series kali ini. Webinar series ini dilaksanakan setiap awal bulan ya, insya Allah terbuka untuk umum. Jadi untuk teman-teman yang pengen tahu tentang kegiatan-kegiatan gimana cara-caranya buat bisa dapat beasiswa atau buat bisa kuliah di luar negeri, bisa banget ikutan di setiap webinar series yang insya Allah dilaksanakan di pekan pertama setiap bulannya. Untuk info lebih lanjut juga teman-teman bisa follow IG Forsalim di @forsalimsemansa atau bisa di-subscribe juga YouTube-nya di Forsalim TV. Iya, gitu aja. Di sini udah ada pembicara kita ya, Kang Yozar. Betul. Jackson, Assalamualaikum Kang Yozar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Teteh? Alhamdulillah, Kang Yozar, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Saya kalau mau nyapa Kang Yozar, selamat apa ya Kang sekarang di sana? Di sini selamat sore. Oh, selamat sore. Iya, Ya. Kang Yozar. Ini di Turki ya Kang sekarang? Ya, betul, di Ankara. Aduh, di Ankara. Iya, selamat sore Kang Yozar. Selamat sore waktu Turki, selamat malam waktu Indonesia Barat. Iya, Kang Yozar ini di Ankara. Kalau sekarang tuh di sana lagi musim apa ya, Kang? Sekarang musim gugur, mau masuk musim dingin. Nanti biasanya musim dingin mulai dari Desember sampai dan Februari. Paling dingin itu Desember akhir dan Januari. Seru ya. Ada salju gitu, Kang, kalau musim dingin? Iya. Ya ada. Iya, di Indonesia kan kita biasanya cuma ada musim hujan dan musim kemarau gitu ya. Masya Allah di Turki ini bisa merasakan 4 musim gitu, Kang Yozar. Nah, seperti yang sudah disebar di pamflet, mungkin ya teman-teman sudah lihat Kang Yozar ini sekarang merupakan kandidat doktoral di Ankara University, Turki. Turki ini juga merupakan yang sangat bersejarah ya untuk peradaban umat Islam, di mana seperti yang kita tahu pernah ada penaklukan Konstantinopel oleh Sultan Muhammad Al-Fatih gitu. Jadi Masya Allah Kang Yozar bisa berada di mana. Sebelum kita menginjak ke acara inti, saya share dulu sedikit tentang profil dari Kang Yozar. Ya, nama lengkap Ahmad Yozar Perkasa. Punten Kang, betul ditanya Kang Yozar atau Kang Ahmad atau Kang Perkasa? Biasanya kalau di Indonesia saya dipanggil Yozar, di Turki dipanggil Ahmad, tapi di Erasmus dipanggil Yozar juga. Panggil Yozar aja. Gitu. Iya. Boleh. Saya izin memanggil Kang Yozar ya.
Ya, Kang Yezar ini saat ini bekerja di Pusat Studi Agroteknologi Gunadarma University. Bisa dilihat. Dulu S1-nya itu dari Universitas Jenderal Sudirman, jurusan Agronomi dan Crop Science tahun 2007 sampai 2012. S2-nya masternya di Institut Pertanian Bogor atau sekarang IPB University ya Kang, jurusan Agronomi dan Hortikultur. Kebetulan saya juga IPB Kang, S1 jurusan Geofisika dan Meteorologi. Ya, dan sekarang Kang Yezar ini doktoral Crop Science di Ankara University. Nah, teman-teman, Kang Yezar ini merupakan penerima beasiswa Erasmus. Beasiswa Erasmus ini merupakan beasiswa dari Eropa pada tahun 2019 dan saat ini melanjutkan studinya dengan beasiswa dari pemerintah Turki. Betul, Kang? Betul. Iya, mungkin itu aja ya perkenalan pemaparan singkat dari saya terkait dengan Kang Yezar. Mangga untuk lebih jelasnya kita simak bersama sharing-sharing dari Kang Yezar. Mangga waktu dan layar saya persilahkan. Saya sharing slide dulu. Apa sudah bisa terlihat slide dari saya? Terlihat, Kang. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Teh Eka Putri Wulandari yang telah memperkenalkan dan mempresentasikan CV saya dengan baik. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara Forum Silaturahmi untuk sharing tentang informasi beasiswa dari pemerintah Turki seputar beasiswa di Turki dan juga beasiswa Erasmus dari Persatuan Negara-Negara Eropa atau European Union, dan kemudian juga beberapa tips dan trik untuk mendapatkan informasi beasiswa dari Turki dan juga Eropa ini. Kemudian juga nanti di akhir selanjutnya ada juga informasi mengenai seminar, simposium, dan juga kegiatan-kegiatan seperti halnya summer school dan winter school yang ingin saya bagikan kepada teman-teman semua di sini. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin menceritakan pengalaman pertama saya ketika saya mendapat kesempatan untuk pergi pertama kalinya ke luar negeri, yaitu ketika saya setelah lulus dari IPB University. Saat itu saya bekerja bersama supervisor saya di bidang budidaya jenuh air di kedelai. Kemudian saat itu saya mendapatkan informasi dari teman saya bahwa ada kegiatan untuk mengikuti seminar internasional di Shanghai, Cina. Dari situlah kesempatan terbuka untuk mendapatkan banyak informasi-informasi yang sebelumnya belum saya dapatkan sebelumnya, karena di sana saya bertemu dengan banyak teman-teman yang memang sangat beragam dan berlatar belakang dengan berbagai macam informasi seperti halnya dari lulusan-lulusan kampus luar negeri, sehingga semua informasi sangat terbuka lebar. Apalagi dengan saat ini sosial media, kemudian halnya internet, semua sudah terbuka, maka kita dapat mengakses semua informasi itu dengan baik. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan tentang beasiswa Turki dari pemerintah Turki, kemudian ada juga beberapa beasiswa dari Kementerian Agama Turki, yaitu Diyanet, untuk misalnya dari lulusan SMA yang ingin melanjutkan untuk mengambil jurusan-jurusan atau pesantren, jurusan-jurusan ilahiyat atau keagamaan, perbandingan ilmu agama. Kemudian juga ada beasiswa dari lembaga riset Turki, yaitu TÜBİTAK. Selanjutnya ada juga beasiswa dari pemerintah daerah Turki dan
lembaga-lembaga di Turki dan kampus-kampus yang ada di Turki. Selanjutnya ada juga beasiswa Erasmus Plus yang sangat kompleks, terdiri dari berbagai macam kriteria, yaitu dari mobile student exchange, kemudian dari master joint degree program, kemudian juga dari doktorat program, kemudian juga ada dari staff exchange dan tenaga-tenaga pengajar dari universitas-universitas yang ada di Indonesia yang sudah mempunyai kerjasama dengan konsorsium di Uni Eropa. Pertama, saya ingin sampaikan mengenai beasiswa yang ada di Turki. Di sini saya ingin menceritakan kondisi geografis, budaya, dan sejarah Turki yang sebelumnya sudah diulas oleh Mbak Moderator, Mbak Eka, bahwa Turki ini mempunyai beberapa provinsi, jumlahnya cukup banyak, yaitu ada 81 provinsi dengan 7 region, di mana ada bagian utara, bagian selatan, bagian barat, dan bagian timur. Di sini, mohon maaf, Turki merupakan negara Islam yang kita ketahui terbesar dan 96% penduduknya adalah Muslim. Sisanya adalah Kristen dan Ortodoks. Selanjutnya ada juga ateis, ada juga Yahudi. Kemudian kota-kota besar yang ada di Turki, yang pertama adalah Istanbul sebagai pusat ekonomi, kemudian ada Ankara sebagai pusat pemerintahan, Bursa, Antalya seperti halnya tempat wisata, dan Izmir seperti kita ketahui banyak pantai yang cantik serupa dengan Bali. Juga di sini Turki memiliki 4 musim karena berada di daerah subtropis, jadi ada musim panas, musim dingin, musim gugur, dan juga musim semi. Kemudian untuk budaya, di sini budaya Turki lebih kental sekali dengan budaya Islamnya karena berada di Middle East, dekat dengan perbatasan negara-negara Iran, Suriah, kemudian ada juga bagian dari baratnya yaitu Istanbul yang berbatasan langsung dengan Yunani, kemudian Bulgaria. Nah, di sini Turki juga lebih banyak mengajarkan untuk saling memberi dan juga menolong orang lain. Terlihat dari culture dan kebudayaannya ketika saya pertama kali datang, kemudian ada sambutan dan warga-warga lokal sering menyapa dengan selamlar atau merhabalar yang artinya halo, kemudian akan menanyakan kita dengan bahasa lokal karena di sini kental sekali bahasa Turki untuk kesehariannya. Akan tetapi kalau di kota-kota besar di Istanbul yang pusat pariwisata, sebagian menggunakan bahasa Inggris. Dalam kesenian budaya Turki menyerap beberapa unsur kesenian Islam dari Timur Tengah dan juga tidak menghilangkan ciri khasnya tersendiri sebagai negara yang modern. Dalam hal ini karena Turki sebelumnya adalah negara yang sekuler, kita ketahui sebelum Erdogan kembali menerapkan dan memperkaya budaya Islam. Kemudian sejarah Turki, di sini mayoritas 96% adalah agama Islam. Selanjutnya adalah yang telah saya sampaikan, adalah Kristen, Katolik, Ortodoks, dan lain sebagainya. Di sini sebelumnya Turki menggunakan bahasa dan huruf Arab, namun setelah Atatürk mengambil alih dari Ottoman, kemudian mendeklarasikan menjadi republik, kemudian semua huruf Arab atau Islam diganti menjadi huruf alfabet. Di sini ada banyak perbedaan dengan alfabet
Latin karena mereka menggunakan Yumusak. Yumusak itu ada tanda di atas huruf yaitu dengan halus dan pengucapan lafalnya dengan kental. Pendidikan. Selanjutnya pendidikan di Turki ini terdapat beberapa universitas yang memiliki reputasi yang bagus. Ada beberapa macam jalan untuk belajar di Turki melalui agen pendidikan, melalui perkuliahan mandiri, dan melalui berbagai macam beasiswa. Kenapa Turki? Kenapa Turki? Di sini dapat diketahui bahwa fasilitas belajar di Turki universitas cukup lengkap. Kemudian perpaduan kebudayaan, kita ketahui bahwa posisi Turki berada di dua benua antara Asia dan juga Eropa. Kemudian pendidikan mengadopsi sistem Eropa dan gelar diakui secara internasional, memiliki relasi yang luas dan biaya hidup yang terjangkau, tidak jauh berbeda dengan Indonesia. Ya betul, memang dibandingkan dengan negara-negara Eropa lainnya, biaya hidup di Turki itu saya kira sangat sesuai dan tidak jauh berbeda dengan biaya hidup di Indonesia. Kemudian prasarana umum transportasi untuk publik sangat lengkap. Kita bisa mengakses kereta bawah tanah, kemudian kita mengakses tram juga, kemudian kita bisa mengakses transportasi bis, kemudian ada gondola di beberapa kota tertentu, kemudian juga ada juga transportasi lokal seperti halnya angkot atau kita panggil dolmus. Kota-kota yang bersih dan juga rapi sehingga nyaman untuk ditinggali. Sebelum kita masuk ke perkuliahan atau universitas, di Turki disarankan atau disyaratkan beberapa universitas menggunakan bahasa Turki karena mereka umumnya universitas pemerintah masih menggunakan atau seperti halnya Ankara University menggunakan 100% bahasa Turki, tapi ada beberapa jurusan lainnya yang sudah menggunakan bahasa Inggris dan juga bahasa Arab. Jadi diutamakan untuk perkuliahan di universitas-universitas Turki itu kebanyakan menggunakan bahasa Inggris. Namun bahasa Turki bahasa Inggris hanya ada di beberapa universitas tergantung departemen atau jurusan program studi yang ada. Di sini TOMER merupakan salah satu syarat sebelum memulai belajar di universitas untuk program sarjana ataupun pasca sarjana. Ada beberapa level, ada level A1, A2, B1, B2 sampai dengan C1. Nah, setelah ujian akhir bahasa Turki akan ada bahasa akademis, yaitu bahasa yang lebih mendalami tentang scientific. Jadi lebih berbeda dengan bahasa sehari-hari. Di sini kita lebih mendalami bahasa yang lebih scientific. Kemudian di sini ada tips untuk memilih tempat kursus yang harus terakreditasi dan memiliki kualitas yang bagus. Biasanya di universitas-universitas besar yaitu Istanbul, Gazi, Anadolu atau Sakarya, atau yang memiliki universitas afiliasi dengan universitas besar tersebut karena sistem kurikulum dalam pengajaran bahasa tidak jauh berbeda dengan universitas-universitas yang sudah disebutkan di sini. Untuk estimasi biaya beragam sesuai dengan tempat kursus yang bisa dipilih dengan estimasi 5.000 TL sampai dengan 11.000 TL per tahun. Satu TL sekarang turun menjadi 1.600 atau 1.500. Tapi dengan beasiswa pemerintah Turki semua sudah di cover. Ini adalah contoh buku bahasa Turki dari Ankara University, dan ini kegiatan yang ada di kelas dan ini kegiatan yang ada di kampus. Ini adalah ranking university yang ada di Turki. Ada 25 universitas yang memiliki peringkat. Yang pertama adalah HCTP University. Ini semua peringkat berdasarkan universitas yang ada di Turki. Kemudian untuk yang ingin melalui agen pendidikan, ada beberapa cara. Di sini jumlah peserta yang sudah pernah diberangkatkan Turki minim keluhan, sehingga informasi yang disediakan harus memilih agen pendidikan yang baik dan berkualitas ya, yang sudah bereputasi.
Ada juga jalur mandiri S1. Kemudian di sini secara umum untuk mahasiswa jalur mandiri asing menggunakan ujian YOS, di mana ujian ini dilakukan oleh berbagai universitas di Turki untuk menjaring calon mahasiswa S1 yang ingin lanjut belajar di Turki dengan sistem ujian berbasis yang sudah ditentukan. Ada beberapa universitas besar Turki yang melaksanakan GEOS di Jakarta, namun biasanya hanya beberapa universitas papan atas saja yang harus membayar sejumlah uang untuk mendaftar ujian ini. Untuk materi ujiannya sendiri biasanya ada 80 soal, terdiri dari sosial, budaya, geometri, dan matematika. Selain menggunakan ujian tulis untuk mahasiswa asing, beberapa universitas juga menerima jalur lewat berkas dokumen atau nilai raport, dan telah ditentukan berbeda oleh setiap universitas. Jalur mandiri S2 dan S3 pada umumnya semuanya prosesnya sama, akan tetapi untuk S2 dan S3 akan memiliki atau dibebankan untuk memiliki sertifikat TOEFL atau tes potensi akademik dan juga GRE dan Graduate Record Examination, dan biaya untuk mengikuti tes ini sekitar 205 US dollar. Pendaftaran kuliah bisa dilakukan secara online. Di sini ada beberapa alamat yang bisa diakses. Kemudian untuk berkas pendaftaran ada ijazah, transkrip nilai, kemudian penyetaraan ijazah, kemudian juga TOEFL yang ini optional ya. Selanjutnya adalah ALES or GRE yang dikhususkan untuk mahasiswa pascasarjana, paspor dan foto biometrik. Beberapa alumni yang sudah mengenyam pendidikan di Turki diantaranya adalah Profesor Komarudin Hidayat dari UIN Syarif Hidayatullah, kemudian juga ada Nazmia Humaira yang dari Istanbul Teknik University, ahli astronomika dan penerbangan, juga Imam Syafi'i dari lulusan Ankara yang berpidato di depan Erdogan mewakili ribuan mahasiswa. Kehidupan untuk tempat tinggal, makanan, dan akomodasi tempat tinggal biasanya kita bisa memilih untuk tinggal di asrama. Asramanya ada terdiri dari asrama pemerintah, juga asrama swasta, dan juga rumah atau apartemen, atau juga ada dari Orange EV atau tempat tinggal di lingkungan asrama kampus. Untuk makanannya tidak jauh berbeda dengan makanan-makanan Arab ya, ada kebab, kemudian ada fasulia itu semacam kacang sayur, kemudian juga ada berbagai macam, biasanya didampingi dengan lawash atau kulit lumpia dan juga yogurt. Selanjutnya adalah transportasi umum, bisa dilihat dan saya sudah jelaskan sebelumnya. Kemudian untuk beasiswa lanjut, di sini adalah materi utama yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Beasiswa di Turki ini terdiri dari beasiswa pemerintah atau YTB, kemudian ada juga beasiswa dari TDV atau Diyanet, yaitu lembaga keagamaan di Turki atau Kementerian Agama, kemudian beasiswa lainnya yaitu dari beasiswa lembaga lain dan juga beasiswa kampus. Yang pertama adalah Turki Buslari. Turki Buslari ini adalah beasiswa yang disediakan oleh pemerintah Turki yang tidak hanya mensupport dari biaya finansial, tetapi juga untuk ditempatkan di universitas yang ingin dituju melalui aplikasi formulir online yang ada di sistem, dapat dikunjungi di turkiabuslari.gov.pr. Dan di sini juga tidak hanya kehidupan akademis, namun juga ekstrakurikuler. Setelah masuk ke kampus, ada berbagai macam kegiatan, yaitu International Student Academy yang bisa diikuti, dan semua biaya akan di-cover oleh beasiswa ini. Kita ketahui di sini untuk aplikasi Turkish Scholarship 2021, universitas dan programnya sudah ditentukan dari beasiswa ini melalui skema yang ada pada beasiswa ini, dapat dibaca di internet yang sudah saya tunjukkan, dan ada beberapa buku atau fresh guide untuk mengakses informasi tersebut, jadi akan lebih mudah. Kemudian diketahui bahwa beasiswa ini sekarang mencapai 16.000 penerima sampai dengan saat ini.
di tahun 2021, kemudian setiap tahun menerima 5.000 beasiswa untuk setiap mahasiswa dari seluruh internasional, dan alumni sudah mencapai dari 150.000 orang. Terdapat di lebih 50 negara untuk alumni, kemudian untuk interview ada di 100 negara, di Jakarta ada di beberapa tempat, di Indonesia ada di beberapa tempat, di Jakarta, di Nangro Aceh, kemudian di Bandung terakhir. Jenis beasiswa dari Turki, full-time program, undergraduate scholarship program, and postgraduate scholarship program, tidak tersedia untuk program spesialis di bidang kedokteran untuk S2, dan arts scholarship program tingkat sarjana, master, dan doktor untuk siswa internasional di bidang ilmu musik, seni pertunjukan, dan seni rupa di Ankara University of Music and Fine Arts. Ada beberapa macam jenis beasiswa, diantaranya adalah Turkish Language Program, beasiswa yang dikhususkan untuk pejabat publik asing, diplomat, atau akademisi atau peneliti yang ingin belajar bahasa Turki, mengenal Turki lebih lanjut, dan mempunyai hubungan relasi yang lebih erat dengan Turki. Kemudian ada short term program, Success Scholarship Program 1 tahun untuk mahasiswa yang telah menempuh pendidikan di Turki dengan biaya mandiri dan memiliki prestasi akademik yang baik. Beasiswa ini hanya mencakup uang saku bulanan saja. Dan selanjutnya adalah Research Scholarship Program untuk beasiswa penelitian selama 3-12 bulan untuk mendorong peneliti atau akademisi internasional untuk berkolaborasi dengan akademisi yang ada di Turki. Nah, di sini ada Turkish Scholarship, dikenal dengan Turki Bursary atau Turkish Scholarship, merupakan beasiswa yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri Turki yang diberikan kepada semua jenjang, baik itu S1, S2 maupun S3. Cakupan beasiswanya adalah asrama atau tempat tinggal, kemudian biaya kesehatan atau asuransi, kemudian biaya kursus bahasa Turki selama 1 tahun atau 8 bulan, kemudian ada tiket pesawat 1 kali berangkat dan 1 kali pulang, kemudian ada uang saku yang berbeda-beda tiap jenjang pendidikan. Kemudian terdapat beberapa tahap pendaftaran, antara lain pengumpulan berkas, kemudian ada seleksi dari Januari hingga dengan Maret. Setelah dinyatakan lulus, maka akan lanjut ke tahap interview di bulan Juni. Dan kemudian akan dinyatakan lulus di sekitar bulan September untuk pengumuman. Durasi pendidikan untuk S1 adalah selama 4 tahun, S2 2 tahun, S3 4 tahun, dan tiap jenjang harus menyelesaikan pendidikan bahasa Turki 1 tahun sebelum masuk universitas. Informasi lebih lanjutnya dapat diakses di informasi yang sama di laman website turkibursary.gov.tr. Ini adalah rincian dari beasiswa yang kita akan dapat dari beasiswa Turki Bursary ini, yaitu uang saku per bulan untuk full time program untuk S1 adalah 800, S2 adalah 1.100, S3 adalah 1.600, ditambah dengan penelitian 3.000 tele. Kemudian S1 untuk short term program adalah 450, S2 600, dan S3 900. Untuk biaya akomodasi juga sudah ditanggung, yaitu biaya asrama dan biaya rumah bagi master atau dokter program. Kemudian biaya pendidikan, kita sudah tidak mengetahui atau tidak memikirkan lagi untuk biaya pendidikan karena semua sudah di-cover pemerintah dan sudah diurus semua biaya tersebut, jadi kita tinggal fokus belajar saja. Kemudian asuransi kesehatan semua sudah tercover, apabila kita sakit hanya menunjukkan asuransi nomor asuransi yang sudah kita dapat dari pemerintah, kemudian mengunjungi rumah sakit dan semuanya sudah tercover. Kemudian penempatan jurusan dan universitas juga sudah ditentukan di sistem dari formulir online tersebut. Ada 12 universitas yang dapat kita pilih dan juga dengan berbagai macam jurusan yang ada. Kursus bahasa Turki selama 1 tahun, dan kemudian tiket pesawat. Syarat umumnya untuk maksimal S1 adalah 21 tahun, S2 30 tahun, S3 35 tahun, dan penelitian research program adalah 45 tahun.
Dokumen yang mesti dipersiapkan adalah transkrip atau raport yang sudah ditranslate, kemudian ijazah atau surat keterangan lulus bagi yang belum lulus, kemudian ada form online yang dapat dikunjungi di laman beasiswa Turki tersebut. Ujian seleksi masuk Universitas Turki jika ada, kemudian sertifikat penghargaan yang sudah diraih sebelumnya, kemudian sertifikat ujian internasional, TOEFL, IELTS, GRE, GMAT, kemudian kartu tanda pengenal, paspor, mengisi essay atau letter of intent, kemudian mengisi formulir YTB dengan lengkap, jangan sampai ada keterangan berwarna merah pada menu yang terdapat dalam form online, karena itu menandakan bahwa syarat atau harus diisi. Kemudian selanjutnya adalah tahap administrasi. Setelah beres tahap administrasi, kemudian wawancara dan persiapan keberangkatan. Tips untuk mendaftar: untuk foto jangan menggunakan foto selfie, gunakan foto resmi, tapi foto formal dengan baju bebas dan pantas. Pastikan semua dokumen dalam bahasa Inggris kecuali piagam dan sertifikat. Inisiatif membuat transkrip nilai karena biasanya pihak sekolah tidak membuat. Jadi nanti transkrip nilai biasanya kalau tidak diberikan oleh pihak sekolah, maka kita akan translate sendiri, kemudian membuat ditranslate di atas penerjemah tersumpah. Kemudian menyiapkan surat rekomendasi minimal 1 surat, gunakan jasa sworn translator untuk mentranslate dokumen-dokumen tersebut. Menyicil formulir online sebelum pembukaan pendaftaran. Kemudian tips selanjutnya adalah berlatih membuat essay atau letter of intent, berlatih berbicara dalam bahasa Inggris. Jika ada yang ragu, jangan dulu diklik submit dalam form online, kemudian pastikan semua dokumen terisi atau dan terunggah. Cari tahu tentang universitas yang ingin di-apply, jangan malas untuk mencari informasi seputar beasiswa. Tantangan bagi mahasiswa YTB di Turki untuk mahasiswa S1 yang baru datang adalah minimal IPK di semester 2 adalah 2 karena adaptasi dari sistem pendidikan mungkin dan juga bahasa yang sedikit berbeda, maka IPK yang didapat adalah 2, kemudian agak susah, tergantung dari jika kurang dari 2 akan dipotong 50% selama 3 bulan, tidak boleh bekerja secara ilegal, dan tidak boleh melakukan tindakan kriminal, tidak boleh lolos karena akan berdampak ke uang beasiswa jika melakukan pertukaran pelajar, seperti halnya Erasmus. Ketika kita ingin pergi Erasmus, maka uang akan dibekukan selama kepergian beasiswa Erasmus tersebut. Selanjutnya ada beasiswa dari Kementerian Agama. Beasiswa ini dikenal juga beasiswa Diyanet Bursari, merupakan beasiswa yang diberikan oleh Kementerian Agama bagi S1 dengan jurusan Ilahiyat dan SMA Imam Khatib. Berbeda dengan beasiswa YTB yang menyediakan berbagai jurusan dan juga memberi peluang bagi pelajar menuju jenjang S1, S2, dan S3. Ilahiyat merupakan satu-satunya jurusan agama untuk jenjang S1 di Turki. Kalau ada dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai Islamic Theology. Cakupan beasiswa antara lain adalah biaya asrama, biaya kesehatan, kursus bahasa Turki, dan juga tiket pesawat keberangkatan setiap tahun. Dan juga tiket kepulangan, setiap tiket akan diberikan untuk kepulangan dan keberangkatan. Uang saku per bulan berubah besarnya tiap tahun. Untuk informasi bisa dihubungi di Turki Diyanet Vakfı. Kemudian adalah di sini kita lihat Ilahiyat Academy Burs Program yang kemarin adalah September untuk tanggal pendaftaran di 2021. Kemudian ada juga dari bantuan beasiswa program di sini untuk tanggal pendaftaran juga terakhir adalah 13 September 2021. Ini adalah list untuk kalender pendaftaran di beasiswa Diyanet.
Beasiswa lain yang bisa diraih adalah beasiswa dari universitas, yaitu Ibnu Khaldun University, bisa diakses langsung ke universitasnya, kemudian Direktorat Yayasan Turki, kemudian Federasi Asosiasi Mahasiswa Internasional, dan juga beasiswa Istanbul Sabahattin Zain University, dan Yayasan Yeni Dunia Fakultas. Ini semua bisa diakses melalui laman-laman web yang telah disediakan oleh pemberi beasiswa tersebut. Ada juga dari yayasan Ensar Vakfe, kemudian hanya mengcover living cost saja, kemudian beasiswa dari Gubernur Istanbul, dan juga dari Summer Scholarship oleh Yunus Emre, biasanya ini adalah beasiswa bahasa, kemudian Success Scholarship by Turki Buslari, yaitu beasiswa yang diperkenankan untuk mahasiswa-mahasiswa yang memiliki IPK bagus dan performa studi yang bagus. Kemudian ada juga beasiswa dari lembaga penelitian dari pemerintah Turki. Ini ada berbagai jenjang, yaitu untuk jenjang sarjana, kemudian untuk jenjang graduate dan graduate program, yaitu doktorat program, dan juga research partners fellowship di antara lembaga penelitian. Lanjut ke beasiswa Erasmus+. Nah, di sini sangat menarik karena beasiswa Erasmus+ ini merupakan beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Uni Eropa melalui dana hibahnya kepada negara-negara non-Uni Eropa atau juga negara-negara partner yang ada di konsorsium Erasmus ini. Adalah disediakan untuk master, doctoral degree, dan juga exchange program. Apa itu Erasmus Plus? Erasmus Plus itu yang tadi saya jelaskan, dana hibah yang diberikan oleh pemerintah Uni Eropa untuk diberikan kepada mahasiswa yang datang dari kampus-kampus dari negara-negara baik Eropa maupun non-Uni Eropa. Beberapa macam tipe beasiswa dari Erasmus ini ada Erasmus Mundus Joint Master Degree Program, di mana beasiswa ini mensyaratkan untuk syaratnya yaitu minimal adalah sarjana. Untuk lama beasiswa yang akan didapat yaitu 1 sampai dengan 2 tahun. Kemudian ada juga Merit Career Action (MCA) untuk doktorat program, minimal adalah master degree dan studi periode studinya adalah 3 tahun. Ada juga beasiswa untuk visiting scholar for academic or research. Di sini termasuk dari para dosen, para peneliti, kemudian dari scientific activities. Kemudian untuk syarat adalah sarjana, kemudian periodenya singkat yaitu 3 bulan saja, dan international mobility for student and staffs. Nah, di sini saya mendapatkan beasiswa dari Erasmus Plus, dari Erasmus Exchange, yaitu untuk mahasiswa. Jadi saya kuliah di Turki, kemudian apply untuk Erasmus Plus yang ada program kerjasama antara universitas kampus, yaitu konsorsium Ankara University dengan universitas yang ada di konsorsium Erasmus Plus program. Di sini Erasmus Mundus Joint Master Degree Program diinisiasi oleh Erasmus Scam, di mana di bawah konsorsium universities yang ada di Eropa, diselenggarakan di 3 universitas di 3 negara yang berbeda, dan lama atau mata kuliah yang program yang ada adalah 130 program dari berbagai macam background, yaitu mulai dari sains, kemudian teknologi, politik, ekonomi, dan sosial. Untuk lama program Master Joint Master Degree ini adalah 1 sampai dengan 2 tahun, di mana untuk 1 tahun minimal adalah 60 SKS atau European Credit Transfer System, kemudian untuk 2 tahun adalah 120 SKS. Untuk informasi bisa dikunjungi di laman
website Erasmus Plus MGMD. Untuk MGMD program ini biasanya akan namanya juga join program di 3 universitas dan 3 negara yang dipilih. Misalnya adalah yang pertama, untuk semester pertama adalah di Amsterdam, kemudian semester kedua di Paris, dan semester ketiga ada di Milan. Ada juga di sini skema dari Erasmus Mundus, contohnya adalah master di bidang media dan jurnalisme, di mana untuk tahun pertama yaitu dilaksanakan di Denmark, kemudian untuk tahun kedua bisa memilih jurusan yang masih terkait namun di bidang spesifik keahlian yang ada, yaitu contohnya adalah untuk perang dan konflik, bisnis, finansial, dan media politik juga termasuk dengan jurnalisme. Siapa yang berhak atau yang layak untuk mendapatkan beasiswa ini adalah non-Uni European citizen, kemudian tidak pernah terdaftar atau memiliki permit ID atau izin tinggal di Uni Eropa, kemudian tidak pernah melakukan aktivitas baik itu bekerja atau belajar lebih dari 12 bulan dalam 5 tahun di berbagai macam negara-negara Uni Eropa. Besaran untuk beasiswa yang akan didapat untuk master degree yaitu adalah untuk tuition fee-nya itu adalah 18.000 euro, kemudian untuk living allowance 1.000 euro, untuk travel allowance adalah 3.000 euro per tahun, dan settlement allowance adalah 1.000. Nah, di sini untuk travel allowance mencakup dari tiket pesawat, kemudian ada berbagai macam kegiatan seminar, kemudian ada berbagai macam kegiatan simposium atau studi banding, itu sudah di-couple oleh travel allowance. Dan untuk settlement allowance bagi para awardee yang baru datang dan masih mengurus tempat tinggal atau untuk bertahan hidup selama sebelum masuk ke universitas akan mendapatkan settlement allowance 1.000 euro. Di sini untuk perbedaannya di living allowance dengan doctoral degree, yaitu di living allowance lebih besar 1.600 euro per bulan. Dan untuk visiting scholarship, untuk visiting scholar yaitu 14.800 euro per orang selama 3 bulan. Apa saja syarat standar yang dibutuhkan atau mesti disertakan dalam aplikasi beasiswa Erasmus Plus ini? Yang pertama adalah kurikulum vitae yang harus mengikuti Europass version. Bisa dilihat di internet bagaimana cara membuat Europass version kurikulum vitae yang ada. Kemudian English Proficiency Test yaitu IELTS dan TOEFL, dan selanjutnya adalah diploma yang sudah ditranslate dengan English translation. Saya kira untuk sekolah-sekolah dan untuk universitas-universitas di Indonesia sudah mulai menerapkan transkrip yang sudah translate ya. Kemudian recommendation letter didapat dari pembimbing selama menempuh pendidikan, bisa juga dari profesor di universitas atau di tempat kerja dari atasan bagi yang bekerja. Kemudian motivation letter ini sangat penting, maka dibutuhkan tips dan trik khusus dalam membuat motivation letter, di mana ini nanti kita akan bahas sepenuhnya. Dan juga ada berbagai macam dokumen yang tergantung universitas yang dituju. Tahap selanjutnya adalah untuk aplikasi di bulan November. Jadi ini adalah saat yang tepat untuk mencari informasi tentang beasiswa Erasmus, di mana di bulan-bulan ini adalah aplikasi sudah dibuka, jadi sering-seringlah mengunjungi site yang sudah ada dan bisa diakses. Untuk aplikasi prosesnya itu di bulan Desember, kemudian sampai dengan Februari.
Dan untuk penerimaan dari Komisi Uni Eropa di bulan April dan Mei, dan untuk pengumuman biasanya diumumkan di bulan Mei, dan untuk keberangkatan di bulan Agustus atau September. Benefit yang didapatkan dari kegiatan Erasmus Plus Internasional ini tidak hanya dari interpersonal skill, di mana kita bisa mendapatkan banyak pengalaman, kemudian relasi, kemudian teman-teman dari berbagai macam background dan kebudayaan, juga berbagai macam pemikiran dan perspektif. Kemudian juga terdapat pengalaman belajar di luar negeri yang mana berbeda dengan yang ada di dalam negeri. Biasanya belajar di luar negeri lebih menekankan kepada diskusi, kemudian debat, kemudian selanjutnya adalah praktek, dan selanjutnya adalah learning new language, di mana bukan hanya bahasa Inggris, tapi juga bahasa lokal tergantung dari negara tujuan, karena di sana kita akan juga mendapatkan akses untuk belajar bahasa lokal. Untuk join program degree ini tidak hanya dari satu universitas ijazah yang akan kita dapatkan, tapi dari 3 universitas untuk join master degree program. Jadi nanti di ijazah ada dari berbagai macam universitas yang sudah kita lalui dalam mengikuti proses pembelajaran di sana. Dan juga tidak ada komitmen after graduation, setelah lulus tidak ada ikatan untuk kembali mengabdi atau semacamnya. Ini free, tidak ada ikatan harus mengabdi dan sebagainya. Juga ada pengalaman untuk traveling selama studi, jadi kita bisa akses negara-negara yang tergabung dalam negara Uni Eropa, karena visanya sudah termasuk dengan satu visa kita dapat mengakses lebih dari 20 negara Eropa. Ini secara umum struktur dan skema program Erasmus Plus, di mana di tahun 2020 kemarin program dari Erasmus Plus ini dengan total biaya 3 miliar lebih ya euro. Kemudian program tersebut berbagai macam jenis, yaitu Key Action 1, kemudian Key Action 2, dan Key Action 3, di mana Key Action 1 ini Learning Mobility of Individuals. Jadi kemarin saya mendapatkan Erasmus Plus Exchange, di mana termasuk ke Key Action 1. Kemudian Cooperation for Innovation and Exchange of Good Practice, dan Key Action 3 Support for Policy Reform and Genet Monet Activities, kemudian Sport. Grants award by exception to call for proposal. Biasanya untuk beasiswa olahraga ini disarankan untuk membaca artikel yang ada di 195 di website yang sudah bisa diakses di laman yang ada di keterangan yang diberikan. Kemudian biasanya mencakup dari dialog dengan stakeholder di kegiatan event-event aktivitas nasional, kemudian kooperasi dengan internasional, organisasi internasional, kemudian juga presidensi event, dan di antara cooperation member states. Negara-negara partisipasi dalam Erasmus program ini adalah negara-negara Uni Eropa itu sendiri, kemudian negara dari Balkan, contohnya adalah Macedonia, Turki, dan Serbia. Kemudian juga ada juga partner neighboring country, diantaranya adalah Armenia, Azerbaijan, Belarusia, dan Georgia, kemudian Rusia, kemudian juga Mediterranean Selatan, diantaranya ada Algeria, Egypt, Israel, Jordan, Lebanon, dan other partner countries of the world, termasuk Indonesia, Australia, dan negara-negara lainnya.
Ini link informasi yang bisa diakses beasiswa Erasmus Plus program ini. Sangat kompleks, sangat banyak informasi yang bisa didapatkan, tinggal spesifik ingin mengikuti beasiswa mana yang ingin di-apply. Selanjutnya ada juga beasiswa dari negara-negara Eropa lainnya. Ini bukan Erasmus, tapi beasiswa pemerintah. Contohnya adalah Stipendium Hungaricum. Ini beasiswa dari pemerintah Hungari, mirip-mirip beasiswa Turki Buslari, semuanya sudah di-cover, tinggal mengikuti tahapan-tahapan aplikasi yang sudah disediakan. Juga ada dari beasiswa Polandia, Lukasiewicz. Di sini untuk negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, jadi kesempatan untuk mendaftar beasiswa ini lebih besar. Berbagai macam jenjang dari S1, S2, juga S3, maka dipersiapkan dari sekarang, karena bulan-bulan November, Oktober itu adalah pembukaan beasiswa bagi beasiswa pemerintah-pemerintah yang ada di negara Eropa. Jadi dipersiapkan dari sekarang semua syarat dan dokumen, kemudian banyak menggali informasi-informasi dan harus ditetapkan yaitu negara mana yang ingin kita tuju. Kemudian di sini ada juga beasiswa dari pemerintah Czech Republik. Semua beasiswa ini hampir sama dengan beasiswa-beasiswa pemerintah lainnya, semua sudah all cover. Jenjang juga sama, S1, S2, S3, dan juga peneliti. Kemudian ada juga beasiswa dari Jerman melalui DIID, bisa dilihat lebih lanjut untuk informasi di laman situs yang sudah ada. Juga ada beasiswa dari pemerintah negara Belanda, yaitu studi in Holland, bisa langsung diakses. Ini biasanya lebih besar beasiswanya dibanding dengan negara-negara Eropa Timur, ya. Kemudian juga ada berbagai macam kegiatan simposium, summer school, kemudian winter school, kemudian training, kemudian juga ada youth program, kemudian volunteering bisa diakses di Youth Opportunities atau juga ada di Corner Scholarship, di mana semua informasi sudah dapat diakses secara langsung dan update. Tiap hari itu sudah ada 20-25 kegiatan, jadi tergantung spesifikasi yang ada lebih cocok ke background yang mana yang ingin kita apply. Selanjutnya ini adalah kegiatan yang saya lalui, di mana di sini kegiatan Erasmus Plus yang foto pertama di Universitas Thessaloniki, Greece, Yunani, kemudian ini di Turki, kemudian ini di Jerman, di Göttingen University, Summer School. Selanjutnya adalah kegiatan Global Youth Program di Paris, kemudian ini juga sama di Jerman, Göttingen, dan ini adalah di Paris. Ini merupakan PPI yang ada di Turki, jadi informasi-informasi mengenai universitas, kemudian kota yang ingin kita apply untuk beasiswa Turki Buslari ini bisa langsung didapat informasi dari PPI kota yang ada. Mungkin sekian dari paparan yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Iya, terima kasih Kang Yezar. Wah, menarik sekali ya pemaparannya dan sangat lengkap gitu. Mangga teman-teman, barangkali ada yang ingin bertanya, bisa langsung raise hand aja atau
ditulis di kolom chat, insya Allah nanti akan dibacakan. Tapi kalau bisa sih mending raise hand ya, biar ketahuan gitu siapa yang nanya. Mungkin sebelumnya sudah ada yang pernah mendengar beasiswa Erasmus atau beasiswa Turki Busrawi atau beasiswa-beasiswa yang ada di negara-negara Turki untuk peserta yang hadir, atau beasiswa dari pemerintah Uni Eropa lainnya, pemerintah Ceko, kemudian Poland, kemudian Jerman, kemudian Nederland. Sudah ada yang mengetahui informasi-informasi tersebut? Atau sudah ada yang dapat informasi dari kegiatan webinar-webinar sebelumnya? Malu-malu kayaknya, Kang. Nur Hasim, gimana? Udah pernah dengar beasiswa-beasiswa di Turki dan Eropa sebelumnya? Sudah, Kak. Oh, udah. Apa aja Nur Hasim yang udah tahu sebelumnya? Coba. Kalau misalnya ingin mengetahui Erasmus Plus, tergantung dari konsorsium ya. Biasanya universitas-universitas yang ada di Indonesia sudah banyak berpartner dengan Eropa, dari Komisi Uni Eropa. Contohnya adalah universitas-universitas besar, kemudian universitas swasta juga sudah banyak berpartner dan berkolaborasi dengan beasiswa Erasmus Plus ini. Di antaranya adalah International Student Exchange dan juga Staff Program Mobility dan juga beasiswa untuk Erasmus Master Joint Program Degree. Iya, terima kasih Kang Yuzer. Sepertinya udah ada yang mau nanya nih Kang. Tadi tuh udah ada yang raise hand. Pertama Nur Hasim dan ada Ita Dwi Kustikasari. Mungkin saya persilahkan Nur Hasim terlebih dahulu. Baik, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih kepada Veronica yang sudah memperkenalkan saya untuk bertanya. Kemudian terima kasih juga kepada yang sangat luar biasa pada kesempatan kali ini. Izin bertanya, Kang. Kan tadi pada pembahasan materi itu ada yang menjelaskan mengenai kita diharuskan, tidak diharuskan, namun dianjurkan untuk berlatih dalam penulisan esai untuk apply beasiswa. Nah, yang ingin saya tanyakan itu, apakah apabila nanti kita ingin apply beasiswa di suatu universitas, baik itu di dalam negeri ataupun di luar negeri, nah, adakah ketentuan yang diterapkan oleh universitas tersebut dalam format penulisan esai, atau kita yang sebisa mungkin menarik perhatian ataupun menuliskan esai semenarik mungkin tanpa ada format yang ditentukan dari universitas tersebut? Itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Terima kasih untuk Nur Hasim atas pertanyaannya. Sebetulnya untuk letter of intent, motivation letter atau personal statement ini tidak ada format khusus. Namun di sini kita akan tergantung beasiswa yang akan di-apply. Untuk beasiswa Turki ini sendiri tergantung dari personal statement, biasanya dibatasi beberapa karakter. Kemudian di sini akan diadres bagaimana kita menyampaikan dan mengenalkan diri kita. Mengapa kita pantas untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Kemudian untuk beasiswa yang ada di Uni Eropa biasanya lebih, karena tidak adanya interview, lebih untuk beasiswa Erasmus ini tidak ada interview, lebih ditekankan kepada personal statement atau motivation letter. Sehingga untuk sangat penting
untuk menulis motivation letter ini harus dipikirkan dengan sebaik mungkin apa yang akan ditulis, seperti halnya untuk menjelaskan siapa diri kita, kemudian mengapa kita pantas, dan apa yang bisa saya kerjakan dalam kemampuan. Kemudian selanjutnya adalah pengalaman, kemudian selanjutnya adalah harus menjadi autentik, menjadi diri sendiri, kemudian harus unik, memiliki perbedaan dari berbagai macam motivation letter lainnya, sehingga dapat dilihat oleh peer review ini atau review ini, sehingga ada spesialis khusus, keahlian khusus, kemudian ada ciri unik tersendiri dari motivation letter yang membedakan dengan aplikasi-aplikasi yang lainnya. Sebagai contohnya, yaitu dalam menulis motivation letter ini tidak harus selalu menjadi terlalu akademis, akan tetapi bisa belajar dari studi kasus. Studi kasus contohnya adalah Erasmus Plus. Teman saya yang lainnya adalah dari negara-negara terbelakang. Contohnya Erasmus Plus dari attendant negara-negara Thailand. Kemudian dia menjelaskan bahwa dia hidup di rural development. Kemudian mengapa saya pantas mendapatkan beasiswa ini, karena dia adalah satu-satunya orang atau satu-satunya yang mampu mencapai gelar bachelor di tempat tersebut. Kemudian untuk mendapatkan beasiswa ini, maka dia akan menjadi mendapat gelar master dan akan kembali kepada daerah tersebut untuk mengembangkan dan memajukan daerah tersebut. Selain itu, ada juga dari untuk beasiswa Erasmus, penulisan harus menjadi lebih terintegrasi dan lebih sesuai dengan apa yang kita lakukan. Contohnya, apa yang kita tekuni sekarang, apa yang ingin kita tuju, kemudian apa yang ingin kita pelajari. Di situ kita harus jelaskan menjadi autentik, unik, dan link. Seperti itu. Baik, Kang. Terima kasih, Kang. Iya, terima kasih Kang Yuzar. Nur Hasim, gimana? Sudah jelas? Sudah jelas. Terima kasih, Kang. Jadi lebih ditekankan di motivation letter-nya berarti ya, karena tidak ada interview untuk beasiswa Erasmus. Iya, betul. Langsung ke penanya selanjutnya mungkin ya Kang. Ini ada Teh Ita. Mangga, Teh Ita dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya mohon izin bertanya tapi tidak mengaktifkan kamera. Sejauh yang diketahui Kak Ahmad Yuzar Perkasa, kalau misalkan ada seorang wanita gitu, dia sudah lama istirahat, katakanlah sekitar 5 tahun atau 7 tahun istirahat, dalam arti dia tidak bekerja atau dia juga tidak ikut organisasi, tapi dia fokus mengurus suami dan anak. Nah, apakah ada kemungkinan dia punya kesempatan untuk apply dan kemudian diterima di beasiswa, di program-program beasiswa ke luar negeri, sekolah ke luar negeri? Nah, karena kan kalau dilihat dari esai-esainya gitu ya, kemungkinan pelamar lain itu kan kayak motivation letter, rekomendasi dari atasan atau dosen, terusan personal statement. Mungkin mereka kan ada kayak latar belakang dia kerja apa, tugasnya apa,
apakah dia punya tim atau tidak gitu kan. Sementara kan kalau ibu rumah tangga mungkin tugasnya hanya itu aja gitu setiap harinya. Nah, menurut Kak Yozar, apakah ada kesempatan untuk wanita-wanita seperti itu? Dan kalaupun ada kesempatan, yang seperti apa sih? Apakah dia harus aktif misalkan di lingkungan masyarakatnya atau dia harus gimana? Lebih ke itu aja sih, Kak. Terima kasih. Ya, bagus sekali untuk pertanyaannya. Sejauh yang saya ketahui, di program Erasmus ini, karena saya Erasmus terafiliasi dari Erasmus alumni Turki, bukan Erasmus alumni Indonesia. Selanjutnya di Erasmus alumni Indonesia atau Erasmus Mundus Association atau alumni, itu dapat banyak diketahui berbagai macam informasi dan berbagai macam kasus yang dapat ditanyakan. Di sana ada juga kasus yang sebelumnya, apakah ada beasiswa untuk yang sudah lama lulus kemudian tidak melakukan studi lanjut, dalam artian 3 tahun sudah lulus dari S1 kemudian masih menunggu dan ingin melanjutkan S2, apakah ada batas umur? Tidak ada batas umur untuk beasiswa Erasmus ini. Kemudian di sini ditekankan apabila tidak memiliki rekomendasi kemudian kegiatan yang menunjang, sebaiknya ditekankan di motivation letter. Ditekankan di personal statement apa kegiatan dan aktivitas selama istirahat tersebut. Apakah kegiatan tersebut berimpact kepada lingkungan sekitar? Nah, apabila kegiatan dan aktivitas tersebut memiliki impact yang sangat luas atau paling tidak terhadap lingkungan sekitar, itu bisa dijadikan nilai unik tersendiri yang bisa membuat si reviewer ini memberikan nilai yang lebih pada personal statement yang ditulis. Jadi bagaimana caranya mengcover, bagaimana caranya menjelaskan diri teman-teman sendiri, bagaimana cara menjelaskan, tapi harus sesuai dan link, harus koheren, harus, karena saya juga berbagi cerita dengan pengalaman Erasmus alumni dari Indonesia. Sebelumnya juga saya sudah banyak teman-teman dari Erasmus alumni Indonesia, walaupun saya bukan Erasmus alumni dari Indonesia. Banyak sekali kasus-kasus seperti itu, maka ditekankan bagaimana cara kita mengcover atau menginisiasi atau menjelaskan secara detail hal-hal yang unik, yang berimpact, yang dapat memberikan kebermanfaatan bagi lingkungan yang ada. Mungkin itu. Iya, terima kasih Kang Yozar. Begitu Teh Ita, mungkin Ya, ada okay. tambahan? Udah jelas kok, makasih. Iya, sama-sama Mangga. Kalau boleh tahu, Teh Ita ini sepertinya bukan peserta FIS ya Teh. Kalau boleh tahu, Teteh dari mana mungkin Teh? Boleh perkenalan sedikit? Oh, saya dari Kota Banjar, Jawa Barat. Oh, Maksudnya gimana? dapat Bukan apa? informasi FIS. Iya, Oh, tadi kan FIS dapat ini ada informasi ini. pesertanya. Ya, dari Oh, saya sih mana Teh kalau boleh tahu? dari grup alumni SMA. Saya baca dulu kan emang saya tuh sering ikut apa sih seminar-seminar pendidikan, bazar pendidikan. Nah, kebetulan di bulan Maret 2018 itu saya pernah
terima LOA ya, Letter of Acceptance dari University of Glasgow di United Kingdom, itu untuk International Strategic Marketing S2, tapi S2 di sana itu kan cukup 1 tahun, itu untuk studi dari September 2018 sampai September 2019. Tapi kan itu baru diterima dari universitasnya. Nah, dari beasiswanya itu saya memang belum dapat waktu itu karena LPDP waktu itu tutup, Chevening juga udah terlambat, terus ada lagi buka masih lama gitu. Jadi akhirnya ya udah deh saya nggak nyari-nyari lagi. Nah, tapi ternyata kan biasa wanita itu kepentoknya kan keluarga maunya cepat nikah gitu. Jadinya ya cita-cita untuk sekolah ke luar negeri kan udah cancel gitu. Tapi kan ya saya tetap kalau ada acara kayak gini saya tetap ikutan karena menarik ya. Kalau misalkan saya belum ya siapa tahu nanti anak saya gitu. Jadi intinya dari grup WA alumni SMA. Oh, Masya Allah. Salam kenal Teh Ita. Masya Allah semangat belajarnya ya. Makasih Iya, Teh, soalnya. salam kenal juga. Ya. Ya, mudah-mudahan tetap bisa dilanjutkan ya Teh untuk studi ke luar negerinya. Insya Allah. Amin. Iya. Nanti mungkin bisa di-share dari slide saya dan juga berbagai macam buku panduan dan juga berbagai macam informasi yang sudah saya dapatkan, dan saya akan berikan langsung kepada Mbak Moderator, mungkin nanti bisa langsung didistribusikan kepada teman-teman yang hadir. Jadi bisa dipelajari semua bagaimana syarat aplikasi dan juga prosedur untuk mendaftar beasiswa-beasiswa yang sudah dijelaskan. Iya, siap Kang. Nanti insya Allah rekaman dari kegiatan malam ini dan dokumentasinya akan di-share di Drive ya. Insya Allah akan disebarkan. Ini ada dari A. Arif, Teh Ita, teman sekelas kita. Oh, teman sekelas A. Arif sama Ayozar mungkin ya Teh. Salam kenal Teh Ita. Betul ya Teh. Ya, salam kenal juga. Iya. Untuk pertanyaan selanjutnya ini ada di kolom chat, tapi katanya Teh anonim. Pertanyaannya, untuk beasiswa di Eropa ini apa saja form yang harus disiapkan? Itu katanya. Seperti yang sudah saya mention sebelumnya, beasiswa Eropa ini kan ada berbagai macam skema, ada dari berbagai macam negara dan ada juga dari berbagai macam lembaga, tergantung dari tujuan atau negara atau skema mana yang ingin kita tuju. Misalnya kalau dari beasiswa Erasmus, form-form yang harus disiapkan yaitu adalah adanya ijazah, kemudian syarat-syarat basicnya ya, adanya ijazah, kemudian transkrip, kemudian selanjutnya adalah motivation letter, kemudian selanjutnya adalah rekomendasi, selanjutnya adalah biasanya asuransi atau kesehatan, itu nanti setelah kita lolos seleksi berkas. Kemudian hanya itu untuk Erasmus Plus. Selanjutnya untuk beasiswa Eropa lainnya tergantung dari negara tujuan. Misalnya dari negara-negara Hungari, negara-negara Eropa Timur, Hungaria, kemudian Polandia, kemudian Ceko, kemudian juga Eropa Barat itu berbeda tergantung dari lembaga atau negara yang memberikan beasiswa tersebut. Tapi secara umum syarat umumnya adalah ijazah, transkrip, kemudian rekomendasi, motivation letter, kemudian paspor dan foto. Hanya itu. Kalau untuk tipe beasiswa atau jenis beasiswa dan jenjang beasiswa itu akan berbeda lagi seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Untuk S1, S2 dan S3 pasti dokumen yang mesti dipersiapkan akan berbeda karena untuk S2 dan S3 biasanya disertakan pula adanya GRE dan GMAT.
yaitu kemampuan potensi akademik dan graduate records examination. Hanya itu. Tetapi diusahakan TOEFL itu paling tidak sudah didapat dan masih berlaku. Banyak negara-negara Eropa mensyaratkan IELTS dengan nilai standar 6 atau 6,5. Namun ada juga beberapa negara Eropa lainnya yang mengharuskan beasiswa dengan TOEFL selain IELTS juga bisa, tergantung dari beasiswa negara-negara tujuan yang ingin dituju. Selanjutnya bisa diakses langsung di website-website atau laman-laman internet yang sudah dilampirkan atau yang ingin dituju atau dicari negara mana, seperti itu. Iya, terima kasih Kang Yuzar. Mungkin bisa dicek aja ya Kang di webnya, karena biasanya beasiswa yang sama pun mengalami perkembangan itu ya Kang, setiap tahunnya ya, betul. ada perbedaan syarat. Ya. Seperti halnya untuk beasiswa, saya kan dapat dari beasiswa Turki di 2016 ini. Sebelumnya TOEFL itu tidak diharuskan, tidak wajib, tapi kita bisa melampirkan TOEFL yang ada, bukan TOEFL yang IELTS atau lain sebagainya, tapi minimal TOEFL score itu ada dan masih berlaku, dan itu bisa accept. Selebihnya kalau untuk beasiswa yang tadi Mbak Ikta ceritakan di Chevening atau yang dari Student Holland dan juga di IED, itu pasti membutuhkan nilai IELTS yang lebih tinggi dari TOEFL, yang lebih bagus, seperti itu. Iya. Ya, ada lagi yang mau bertanya mungkin? Mangga, bisa raise hand atau bisa di kolom chat. Ada dari host kita, dari host YFMI Kang, pertanyaannya. Langsung saja saya bacakan mungkin yang pertama. Setelah jadi mahasiswa internasional di Turki, ada nggak Kang kelebihan yang hanya ada di Indonesia tapi nggak ada di Turki, terutama dilihat dari bidang keilmuannya Kang Yuzar? Yang kedua, saya tahu Turki dari channel YouTube-nya Istife Musab. Mungkin teman-teman ada yang suka nonton juga Istife Musab. Adakah niat Akang untuk jadi YouTuber juga? Bakal jadi daging banget nih kayaknya tiap konten. Oh, ini ada namanya Kang Bayu. Mangga Kang Yuzar bisa langsung dijawab. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya dari Kang Bayu. Nah, pertama, adakah kelebihan yang hanya ada di Indonesia tapi nggak ada di Turki, terutama dilihat dari bidang keilmuannya Kang Yuzar? Kelebihan yang ada di Indonesia dibanding keilmuan yang ada di Turki, mungkin di Indonesia kalau di bidang tanaman crop science ya, untuk bidang keilmuan saya kan saya agronomi, di Indonesia lebih ke arah traditional farming, karena kepemilikan lahan di Indonesia itu untuk para petani masih kurang dari 0,3 hektar ya, 0,2 hektar, sehingga dan kebanyakan kepemilikan lahan itu dimiliki oleh juragan, bukan petani itu sendiri. Kebanyakan selebihnya adalah buruh tani. Tapi kalau di negara-negara Eropa, Turki, semuanya sudah precision farming, kemudian sudah adanya input mekanisasi dan teknologi, walaupun di beberapa Indonesia itu sendiri juga ada penggunaan mekanisasi dan teknologi, yaitu dari bidang bioteknologi. Kelebihan lainnya yang ada di Indonesia adalah kita itu memiliki sumber kekayaan alam yang sangat melimpah, yang unik, yang banyak. Banyak negara-negara Eropa yang iri dengan Indonesia terkait halnya sawit.
karena mereka takut apabila sawit menggantikan sumber oil atau sumber minyak dari biji bunga matahari, sehingga selalu aja ada black campaign tentang sawit, meskipun memang betul ada deforestasi, tapi sekarang sudah dilakukan follow up dari Kementerian Lingkungan Hidup dan juga Kementerian Pertanian untuk menciptakan perkebunan sawit yang ramah lingkungan. Nah, mereka pertama kali saya datang ke Turki dan ke negara-negara Uni Eropa, pasti di bidang keilmuan saya itu ditanyakan tentang tanaman apa yang menjadi primadona atau menjadi highlight di Indonesia, dan mereka pasti akan lebih menyindir tentang sawit karena isu lingkungan seperti itu. Jadi kalau untuk kelebihan, kita mempunyai banyak sumber daya alam yang melimpah, kemudian untuk keilmuannya ada juga perkembangan-perkembangan di bidang bioteknologi dan sains, walaupun masih belum dapat walaupun ada lembaga-lembaga ilmu pengetahuan Indonesia dan lembaga-lembaga lainnya, namun tidak menjangkau keseluruhan ekosistem pendidikan yang ada. Hanya di beberapa, tidak merata, hanya di beberapa kampus-kampus atau wilayah-wilayah yang memang sudah tercipta ekosistem lingkungan penelitian yang baik, sehingga di sini ditekankan ketimpangan seperti itu. Tapi kelebihannya seperti itu. Kita memiliki banyak peneliti, kemudian kita memiliki banyak sumber daya, namun teknologi masih harus dikembangkan. Iya, baik. Pertanyaan kedua mungkin, Kang. Boleh lanjut. Oh iya. Ada dua. Untuk jadi YouTuber, bagaimana ya? Karena saya untuk jadi YouTuber memang ya bagus, tapi belum mempunyai kamera yang bagus untuk YouTuber, dan belum mempunyai waktu yang cocok. Mungkin ke depannya akan dicoba. Seperti itu. Masya Allah. Iya. Boleh nanti mungkin collab ya, Kang, sama Forsalim TV gitu. Kalau udah jadi YouTuber. Boleh. Iya, terima kasih Kang Yazar. Ada lagi yang ingin bertanya mungkin dari teman-teman peserta webinar series kali ini? Izin bertanya, Teh Eka. Mangga, Kang Agus. Silahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Kang Agus. Alhamdulillah, Kang Yazar. Salam sunnah. Ya, turun pisan. Pertama, terima kasih banyak Kang Yazar sudah berkenan sharing ilmu pengalaman di FISH ya, di Forsalim, dengan teman-teman alumni yang lain juga. Tadi luar biasa pemaparannya, banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan. Bahkan tadi Kang Yazar tidak hanya menyinggung Turki dan Eropa gitu, tapi beberapa beasiswa di negara-negara lain juga disampaikan. Makanya nanti mungkin sharean slide dari Kang Yazar ini sangat bermanfaat untuk teman-teman. Saya ingin bertanya beberapa hal, Kang. Tadi terkait di Turki itu kan berarti jadi kalau studi 2 tahun plus 1 tahun belajar bahasa dulu ya, Kang Yazar ya, untuk semua jenjang gitu ya. Nah, ini setahun ini untuk belajar bahasa Turki itu cukup atau gimana, Kang? Untuk belajar bahasa Turki 1 tahun dari nol ya? Ya, untuk belajar 1 tahun cukup atau tidak? Saya rasa belum cukup ya, karena setelah belajar 8 bulan bahasa Turki, bahasa sehari-hari,
kita itu ada tambahan 3 bulan bahasa akademik atau akademik Turkce. Jadi sedangkan untuk lingkungan ekosistem pendidikan di kampus-kampus pemerintah Turki itu masih menggunakan bahasa Turki, hanya beberapa departemen atau jurusan yang itu juga masih 50% bahasa Inggris. Tapi lambat laun dengan bertemunya dengan adanya lingkungan pergaulan dengan orang-orang Turki, kemudian bahasa sehari-hari menggunakan bahasa Turki, maka akan terbiasa. Di sini dalam kasus saya untuk dalam penulisan bahasa saintifik masih kesulitan karena harus banyak berkomunikasi dan harus banyak berkonsultasi dengan pembimbing, karena pembimbing di sini biasanya saya dapat 3 pembimbing, satu pembimbing dari departemen jurusan orang Pakistan, satu pembimbing dari Turki, dan satu pembimbing juga dari universitas luar, tapi orang Turki juga sama. Jadi harus lebih banyak beradaptasi, walaupun saya rasa masih kurang cukup untuk belajar bahasa Turki 1 tahun. Tapi lambat laun dengan lingkungan pertemanan, kemudian lingkungan kampus, lingkungan sehari-hari, lambat laun menggunakan percakapan bahasa Turki, maka akan terbiasa. Begitu, Kang. Termasuk untuk tesisnya juga bahasa Turki, Kang? Untuk tesis, ya betul, bahasa Turki, disertasi juga bahasa Turki, tapi publikasi dalam bahasa Inggris. Begitu, Kang Agus. Makanya itu tantangannya di situ ya. Ya betul, Kak Agus. Jadi dalam kasus saya ini ya, beasiswa doktora itu 4 tahun, beasiswa bahasa Turki 1 tahun, tapi terkendala adanya pandemi dan juga kemarin saya ikut Erasmus Exchange, maka beasiswa itu di-freeze atau dibekukan, jadi masih ada kesempatan 6 bulan, karena saya kemarin Erasmus tidak menggunakan beasiswa Turki, hanya beasiswa Erasmus. Masih ada kesempatan 6 bulan untuk menyelesaikan studi. Kemudian juga untuk bisa ada perpanjangan untuk beasiswa ini, tapi akan dipotong 50% dari nilai beasiswa yang diberikan. Selain itu, untuk cover dana penelitian dan lain-lain, itu bisa diajukan ke beasiswa yang ada, atau bisa langsung berkonsultasi dengan pembimbing. Biasanya pembimbing atau supervisor sudah banyak proyek-proyek penelitian yang ada, kemudian kita bisa apply, dan semua dana penelitian akan didapat dari proyek tersebut. Seperti itu. Kalau untuk kelas internasional begitu, tetap bahasa Turki atau memang sudah fully English, kan? Untuk kelas internasional di kasus beasiswa Dianet, mereka menggunakan bahasa Arab. Itu dari itu dari program studi ilahiyat. Untuk dari beasiswa dari kelas-kelas internasional tergantung universitas, biasanya di Bolu Aban IZ Baisal sewaktu saya training di Bolu untuk penelitian pendahuluan. Di Departemen Biologi itu mahasiswanya sudah mahasiswa asing rata-rata, kemudian mahasiswa Turkinya sudah rata-rata fasih berbahasa Inggris, maka kelas internasional tersebut menggunakan bahasa Inggris. Tetapi di Universitas Ankara, karena di Universitas Ankara ini menggunakan bahasa Turki sebagai bahasa utama, tergantung jurusan mungkin jurusan biologi, bioteknologi, kemudian sastra dan lain sebagainya, itu ada kekecualian bisa menggunakan bahasa Inggris walaupun hanya 50%. Seperti itu. Baik, satu lagi mungkin Kang Yezer. Kalau di Turki ini kaitan dengan prioritas pendidikan ada nggak, Kang? Misalkan dari Indonesia, misalnya kalau sekarang kan sedang isu climate change gitu ya.
Kemudian di negara-negara Eropa kan sudah beralih dari energi tradisional ke energi terbarukan. Nah, kalau di Turki ini gimana nih arahnya? Sudah ada informasi belum? Ya betul, di Turki ini karena mereka juga banyak bekerja sama dengan negara-negara dari Uni Eropa, sangat concern ke bidang-bidang SDGs, Sustainable Development Goals, kemudian di bidang pendidikan, kemudian di bidang energi terbarukan. Seperti halnya mereka sudah beralih juga dari menggunakan panel-panel surya ya, tenaga surya. Maka itu lebih juga energi-energi terbarukan dari misalnya dari jurusan-jurusan yang berkaitan dengan teknologi dan juga IT akan lebih prioritas ya, seperti itu. Dan juga keamanan pangan, kemudian juga teknologi industri akan lebih menjadi prioritas utama. Selain itu untuk bidang sosial atau social science lebih ke arah hubungan internasional dan juga sosial ekonomi ekonomi syariah seperti itu. Ya, turun Kang Yazar. Mungkin satu hal lagi tadi dengan terkait Teh Ita ya. Saya baru tahu ternyata Teh Ita ini seangkatan Kang Yazar juga. Ya betul. Iya, memang kata Kang Arif juga gitu ya. Kemarin itu katanya relatif mudah kita mendapatkan letter of acceptance gitu dari universitas ketika memang qualified gitu. Artinya kan kita berarti kan sudah qualified gitu. Ya betul. Betul. Ya, memang kalau untuk masalah beasiswanya ini kan pendanaan. Itu kira-kira ada iya. Ya, ada sumber lain nggak Kang Yazar? Sumber lain biasanya dari kampus. Dari kampus yang ada ya. Dari kampus yang ada misalnya kampus tersebut atau dari joint research misalnya dari profesor-profesor yang bekerja dan membutuhkan mahasiswa, dan kebetulan jurusan yang ingin kita apply itu sesuai dengan adanya kesempatan untuk beasiswa tersebut, maka itu akan lebih mudah. Kemudian selanjutnya juga dari informasi yang saya dapat lainnya adalah dari kampus-kampus yang menyediakan program-program studi dengan beasiswa kampus seperti itu. Biasanya tinggal apply apa saja syarat yang dibutuhkan, kemudian syarat-syarat tersebut apabila sudah terpenuhi, hanya mencakup beasiswa pendidikan saja untuk beasiswa living allowance-nya berarti tidak termasuk ya. Iya. Jadi langkah selanjutnya kalau misalkan memang ada rencana, kita hubungi profesor untuk barangkali bersedia berkolaborasi gitu ya Kang untuk proyek. Kita sebetulnya bisa mencari informasi dulu sebelum mengontak profesor tersebut. Apabila profesor tersebut mempunyai atau membutuhkan mahasiswa yang berkualify dengan kompetensi yang digeluti di bidangnya dan sedang melakukan proyek yang ada di kampus tersebut, biasanya akan lebih mudah begitu apabila sesuai dengan kriteria yang ada. Seperti itu. Ya, tetap semangat Teh Ita ini, berarti kan masih banyak peluang sebetulnya Teh Ita ini. Masih banyak peluang. LPDP ya maksimum 35 tahun ini ya. Ya betul. Masih banyak peluang dari negara-negara Eropa Timur ya, dari Ceko, kemudian Polandia, kemudian dari Lituania, Estonia, itu semua beasiswa mirip-mirip beasiswa pemerintah Turki sudah tercover semua. Tinggal bagaimana cara kita mengeksplor laman-laman website tersebut, mengeksplor dokumen-dokumen yang
menjadi syarat utama dan menyiapkannya dari sekarang, karena bulan-bulan November, bulan-bulan Oktober ini adalah pembukaan dari berbagai macam beasiswa yang ada di negara-negara Eropa. Kemudian setelah November masuk ke bulan Desember dan Januari itu akan dilakukan seleksi berkas, dan di tahun depannya di bulan Februari atau Maret kemudian akan adanya interview dan lain sebagainya. Jadi bulan-bulan November ini adalah semua beasiswa-beasiswa dari negara-negara Eropa itu sudah open menerima aplikasi. Diusahakan kita lebih banyak mengeksplor lebih ke jurusan mana dan negara mana yang sesuai dengan kita. Biasanya negara-negara Eropa Timur itu memberikan beasiswa bagi negara-negara berkembang seperti halnya Indonesia, India, kemudian Thailand dan lain sebagainya. Itu sudah ada syarat-syarat yang ada di listnya seperti itu. Jadi kesempatan lebih besar untuk berburu beasiswa di negara-negara Eropa Timur. Walaupun negara-negara Eropa Barat juga sudah kesempatan banyak terbuka lebar, tinggal bagaimana kita memenuhi kualifikasi dan persyaratan yang ditentukan. Tapi untuk kesempatan yang lebih tinggi, beasiswa Eropa Timur lebih terbuka lebar. Ya, lebih berkesempatan lebih besar seperti itu. Ya, atur nuhun Kang Yozer atas Ya, informasinya. Ya. Iya, terima kasih Kang Yozer dan Kang Agus. Selanjutnya mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Belum pada tidur kan ya? Insya Allah nanti presensi akan di-share di akhir pertemuan ya teman-teman. Harap bersabar. Nanti bisa diisi presensinya sebelum meninggalkan room webinar ini. Kalau tidak ada yang bertanya, mungkin saya mau bertanya, boleh Kang? Boleh, Teh Eka Putri. Silakan, Teh moderator. Iya, Kang Yozer ini kan kalau tidak salah. Teteh sebentar, saya menyalakan lampu dulu. Oh, mangga Kang, boleh. Ya, bagaimana? Iya, Kang Yozer kalau tidak salah mulai studi doktoralnya itu tahun 2016, betul Kang? 2016 ya, betul. Iya, nah tapi beasiswa Erasmusnya ini kan didapatkan tahun 2019. Nah, berarti Erasmus ini bisa ongoing atau seperti apa gitu Kang? Nah, apakah Kang Yozer ke Turki dulu, sekolah dulu, baru nyari beasiswa setelah di Turki, atau dari Indonesia udah cari beasiswa baru berangkat ke Turki gitu Kang? Oh iya, dalam kasus saya Teteh jadi Erasmus Plus ini kan ada berbagai macam jenis dan tipe. Saya memilih beasiswa Erasmus K-Action 1 yang pertama, di mana itu terdapat beasiswa Mobile Student Exchange. Jadi beasiswa Erasmus Plus ini sudah memiliki konsorsium di antara universitas-universitas yang ada di Eropa dan juga universitas yang ada di negara non-Uni Eropa. Contohnya Universitas Ankara sudah menjalin kolaborasi dengan universitas-universitas yang ada di Eropa. Dalam hal ini jurusan saya berkolaborasi dengan universitas yang ada di Lithuania dan juga Yunani. Kemudian saya mengajukan aplikasi di kampus saya sendiri di Ankara University melalui International Collaboration Office atau International Relation Office di sana. Kemudian kita akan langsung aplikasi sesuai dengan departemen atau jurusan yang ada di kampus kita. Semua jurusan sudah ada di list buku panduan, kemudian sudah ada di list konsorsium. Tinggal kita aplikasi dan memenuhi persyaratan yang ada. Walaupun begitu, karena saya bukan alumni dari Erasmus Plus Indonesia, saya alumni dari Erasmus Turki. Di Erasmus, dalam kasus di Erasmus Indonesia bisa langsung aplikasi di universitas-universitas yang
sudah memiliki kerjasama dengan partner-partner universitas yang ada di Eropa, ataupun bisa melalui lembaga LPDP karena ada kampus Merdeka Belajar. Di sana bisa diajukan beasiswa International Student Exchange. Jadi bisa, karena belum, misalnya kampus saya belum ada afiliasi atau belum ada kerjasama dengan kampus Uni Eropa, bagaimana saya bisa apply beasiswa tersebut bisa langsung di skema LPDP, karena LPDP juga sudah ada kolaborasi dengan Uni Eropa seperti itu. Berarti dari 2016 sampai 2016 itu Kang Yozer mendapatkan beasiswa yang pemerintah Turki gitu ya, Kang? Ya, betul, dari betul. awal berangkat. Oh. Ya, betul. Iya, Kang. Tadi sempat berangkat dulu mandiri gitu, Kang. Nah. Ya, jadi 2016 berangkat 1 tahun bahasa sampai dengan 2017, kemudian mulai studi program doktora, kemudian masuk ke semester ambil mata kuliah di pertengahan semester, kemudian saya ambil mata kuliah yang ada di beasiswa Erasmus, ya seperti itu. Jadi mata kuliah yang ada di Erasmus ini dari universitas yang ada di Yunani ditransfer melalui sistem kredit ECTS, European Credit System, yang berkesesuaian dan sudah ada kolaborasi dengan kampus saya, jadi diintegrasikan. Mata kuliah yang diambil di Yunani bisa diklaim di Turki seperti itu. Iya. Satu lagi mungkin, Kang. Ya. Untuk beasiswa pemerintah Turki ini kan tadi ada beberapa dokumen yang harus ditranslate ya, Kang. Betul. Apakah biaya translate ini di-reimburse juga gitu, Kang, sama beasiswanya, atau itu menjadi tanggung jawab pribadi? Karena setahu saya kan lumayan ya, Kang, translate ya, betul. Dokumen itu ya. Dalam kasus saya, translate dokumen kemarin sewaktu apply beasiswa hanya translate sudah tertranslate untuk transkrip dan juga ijazah karena sudah memiliki versi bahasa Inggris, jadi tidak memerlukan translate dari penerjemah tersumpah. Akan tetapi untuk dokumen-dokumen lainnya seperti halnya dokumen-dokumen KTP atau dokumen lain yang menjadi syarat identitas itu ditranslate, buku rapor kalau misalnya siswa SMA yang ingin melanjutkan studi dan transkrip nilai belum dibikin, bisa dibikin langsung di jasa penerjemah tersumpah. Biayanya satu dokumen itu 50 ya, 50 60, belum tahu saya sekarang harganya berapa. 60 apa, Kang? 60.000. 60.000 rupiah. Lebih kayaknya, Kang. Itu tahun 2016. Saya belum mengeksplor lagi untuk 2021. Iya. Itu ada beberapa dokumen. Jadi diusahakan kalau kampus atau sekolahnya memiliki fasilitas ada versi bahasa Inggrisnya, bisa langsung diminta ke bagian administrasi mungkin ya. Jadi akan lebih mengurangi biaya seperti itu. Iya, Kang. Terima kasih, Kang Yozer. Mangga teman-teman, ada yang mau bertanya lagi mungkin? Insya Allah kita 15 menit lagi ya sampai pukul 21.45. Masih ada kesempatan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Untuk informasi beasiswa Erasmus Indonesia bisa diakses di Instagram EMA Indonesia atau juga di Erasmus Mundus Alumni Association. Kebetulan teman saya dan slide yang saya dapatkan juga dari teman saya yang alumni Erasmus, kemudian sama-sama alumni IPB, tapi alumni Erasmusnya dari Indonesia. Jadi bisa lebih berkesesuaian dengan peserta atau para hunters yang ada berposisi di Indonesia. Karena sebetulnya konsorsium Erasmus ini sudah
terafiliasi di kampus-kampus swasta yang memang juga ada, juga kampus lainnya, swasta lainnya, Atma Jaya, kemudian Bina Nusantara, dan lebih bisa juga dari kampus-kampus negeri lainnya, dari Brawijaya, kemudian dari IPB, ITB, UI, semuanya sudah saya rasa sudah memiliki ikatan kerjasama. Namun untuk info lebih jelasnya bisa langsung ditanyakan ke Erasmus representatif office-nya langsung, website-nya di EMA Indonesia. Seperti itu. EMA Indonesia, ya. Tadi ada di slide kan ya Kang? Ya, betul. Linknya, ya nanti insya Allah akan disebarkan. Mangga mungkin untuk satu penanya terakhir masih bisa. Untuk pengalaman kehidupan mungkin yang bisa didapatkan juga banyak sekali perbedaan-perbedaan kebudayaan ya. Pertama kali saya datang ke Turki, kemudian pertama kali saya datang ke Eropa itu jauh berbeda. Tidak jauh berbedanya karena lebih sangat direct, langsung, tidak ada basa-basi, langsung terbuka di sana. Jadi agak sedikit shock juga melihat kebudayaan yang sangat berbeda ya, budaya Barat dan budaya Timur seperti itu. Eropa banget gitu ya Kang. Ya, betul. Iya Kang, ini ada Teh Ita raise hand lagi. Oh iya betul, silakan Teh Ita, teman saya. Iya, ini sayang aja masih ada waktu. Kan Kang Yozar udah berhasil gitu ya, dapat beasiswa untuk kuliah di luar negeri gitu. Nah, seandainya Kang Yozar punya anak atau siapapun lah yang ada di Zoominar ini punya anak gitu. Terus pengen anaknya suatu saat kuliah di luar negeri juga gitu. Mungkin kalau generasi kita gitu ya, kita kan belum ada contoh dari orang tua kita gitu. Nah sekarang kan Kang Yozar udah berhasil ke Turki. Seandainya Kang Yozar punya anak, terus ingin mengarahkan anak Kang Yozar agar dapat beasiswa di luar negeri. Itu apa sih yang akan Kang Yozar lakukan gitu, mulai dari dini gitu. Dari dia kecil, terus nanti misalkan SD, SMP, SMA, apa sih yang bakal nilai-nilai apa, latihan apa, kegiatan apa yang akan diberikan ke anak Kang Yozar sedikit demi sedikit, sehingga nantinya ketika dia lulus SMA gitu ya, mudah-mudahan dia udah siap nih gitu. Siap untuk apply-nya, siap untuk bahasanya, atau siap untuk kemandiriannya, segala macamnya, persaingannya. Nah, lebih ke tips-tips itu aja sih, Kang. Waduh, Teh Ita, terima kasih banyak pertanyaannya. Saya harap nanti saya juga punya anak ke depannya dan bisa menjadi anak. Amin. Untuk studi luar negeri ya. Karena dari dini bisa diaplikasikan di bagaimana kita cara mendidik anak-anak. Waduh, saya belum punya anak. Bagaimana cara mendidik anak-anak kita, paling tidak pengenalan bahasa ya, karena bahasa itu adalah menjadi sesuatu yang krusial, menjadi sesuatu yang tempat kita berkomunikasi satu dengan yang lainnya, walaupun bahasa itu kadang juga bisa dimengerti dengan pokoknya bahasa itu penting. Yang kedua adalah kognitif anak tersebut saya belum punya anak. Mungkin ditekankan bagaimana sudah mempelajari bidang-bidang yang ingin dia tekuni ya. Misalnya dia bertalenta di bidang musik, kita akan lebih tidak menghakimi seperti itu ya. Lebih memilih
dan tidak memaksakan, karena apabila dipaksakan sesuai dengan kehendak mungkin anak tersebut tidak akan enjoy, tidak akan puas, dan tidak akan tidak akan bergairah atau tidak akan mempunyai motivasi untuk studi atau lain sebagainya. Tapi kita bisa lebih mengarahkan dan memberikan informasi dan melihat ke arah mana anak tersebut mempunyai talenta atau bakat yang bisa dikembangkan, dan kemudian kita bisa poles, kita bisa explore, dan terutama adalah soft skill. Kemudian selain hard skill-nya, kita juga bisa memoles anak tersebut dengan berbagai macam berbagai macam kemampuan yang ada. Misalnya anak tersebut mempunyai ya seperti itu. Iya, makasih Kak Yozar. Sami-sami Teh Ica. Iya, terima kasih. Visioner sekali ya Kang pertanyaan dari Teh Ita. Insya Allah mudah-mudahan bisa diterapkan. Mungkin buat teman-teman yang masih SMA juga ya tadi, bukan cuman buat anak Kang Yozar, mungkin ya insya Allah buat teman-teman SMA tadi tipsnya bisa diterapkan seperti itu. Iya. Sudah tidak ada lagi mungkin ya yang ingin bertanya. Karena mengingat waktu juga sudah semakin malam, barangkali teman-teman ada yang mau istirahat. Silakan link absensi sudah saya share di chatroom, bisa diisi. Dan diharapkan nama lengkapnya itu diisi dengan nama lengkap, karena nanti nama tersebut yang akan tercantum di sertifikat teman-teman. Seperti itu. Terima kasih Kang Yozar untuk sharing-sharingnya. Sangat banyak ilmu yang didapat, terutama oleh saya pribadi ya Kang. Banyak yang baru saya tahu gitu. Barusan dari Kang Yozar, Masya Allah. Mudah-mudahan teman-teman di sini bukan hanya mendengarkan, tapi juga bisa termotivasi untuk bisa memiliki semangat belajar yang lebih lagi, untuk bisa mencari ilmu lebih banyak lagi gitu. Tidak hanya untuk ke Turki, mungkin bisa dimanapun. Iya, selanjutnya mungkin ada closing statement dari Kang Yozar sebelum nanti kita foto bersama. Mangga Kang. Oh iya betul. Mungkin closing statement saya, buka mata, buka telinga, kemudian usaha, doa, pantang menyerah. Seperti itu. Dan jangan lupa beasiswa yang telah didapatkan itu memiliki batas waktu limit. Jadi pergunakan sebaik-baiknya, kemudian manfaatkan sebaik-baiknya untuk kedepannya dan bermanfaat bagi sesama. Terima kasih. Buka mata. Ya, terima kasih Kang Yozar. Mangga selanjutnya mungkin akan dipandu oleh Kang Bayu ya untuk foto bersama. Baik teman-teman, seperti biasa di penghujung acara saatnya kita lakukan untuk sesi foto bersama. Akan saya ambil 2 kali capture ya. Jadi pertama mungkin seperti yang biasa kita lakukan di pertemuan-pertemuan sebelumnya dengan gaya atau pose resmi gitu, nanti dengan pose bebas di capture yang kedua. Ayo bagi teman-teman yang masih belum on cam ditunggu. Ini Kang Yozar juga sepertinya kepo seharusnya ya Kang, seperti apa ini pesertanya gitu. Apakah udah bawa anak, apakah belum? Yang masih bisa on cam memungkinkan ditunggu on camnya. Sehat selalu di sana Yozar, salam dari Banjar. Pak Arif, apa kabar? Nah itu alhamdulillah sudah ada Rivaldi dengan green screen-nya. Baik, Akang Teteh.
kita akan lakukan sesi, ada KNF juga. KNF juga sudah hadir bersama kita. Akan saya lakukannya dalam hitungan ketiga, pose bebas dulu. Siap. 1, 2, 3. Sebentar, Pragana barusan lagi pegang kepala, Kang Tugas sekali lagi. Ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar, boleh rileks lagi. Sekarang siap-siap untuk pose yang kedua. Gaya bebasnya boleh, mangga. Dalam hitungan ketiga kan saya capture. 1, 2, 3. Oke, TK, terima kasih. Terima kasih Kang Bayu. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah selesai rangkaian webinar series hari ini. Saya ingatkan lagi kalau kegiatan webinar series ini terbuka untuk umum setiap awal bulan. Jadi insya Allah bulan Desember nanti akan ada lagi kegiatan webinar series dengan pemateri yang berbeda tentunya. Belum tahu saya juga siapa materinya. Iya, jadi diharapkan teman-teman bisa bergabung lagi di webinar series selanjutnya, dan mungkin teman-teman yang FISH minggu depan masih ada kegiatan rangkaian FISH, mangga bergabung. Jangan lupa untuk follow Instagram Forsalim di @forsalimsemansa dan subscribe YouTube Forsalim di Forsalim TV. Selanjutnya untuk kegiatan malam hari ini, insya Allah nanti akan di-share linknya untuk dapat mengakses dokumentasi dan PowerPoint yang tadi disampaikan oleh Kang Yozar. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih banyak Kang Yozar, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Mari kita tutup bersama-sama dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga semuanya bisa sehat selalu dan sampai bertemu di kegiatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kang Yozar, TK.